Halo semuanya, di episode ini menceritakan tentang masa lalu dan masa sekarang. Setiap kali ada hal-hal yang canggung, kenangan masa lalu muncul. Di antaranya adalah ketika Hyunwoo dan Hae-in untuk pertama kalinya tidur di kamar yang sama lagi, setelah selama ini selalu tidur di kamar terpisah. Mereka kesulitan bernafas karena terlalu gugup, padahal mereka tidur di kasur king size. Hein pun ingat kalau sebelum mereka menikah bahkan mereka bisa tidur di kasur single sambil berpelukan. Sepanjang episode ini, Hein merasa ada yang salah dengan otaknya karena dia mulai memperhatikan Hyunwoo dan sering berdebar karena Hyunwoo. Dia merasa Hyunwoo seksi dan sangat tampan. Hein dalam mood yang cukup baik sepanjang episode ini, walaupun dia merasa kalau dia melakukan hal yang seperti bukan dirinya. Salah satu contohnya adalah dia mulai bersimpati pada orang lain. Walaupun demikian, dia menikmati hal tersebut. Hal yang membuat Hae-in pada akhirnya mencium Hyunwoo adalah Hyunwoo mencegah Hae-in untuk membaca pesan dari kakak perempuannya untuk Hae-in karena di pesan itu, kakak perempuannya meminta Hae-in mempertimbangkan untuk tak bercerai dengan Hyunwoo. Padahal, Hyunwoo membatalkan niatnya untuk bercerai dari Hae-in. Jika Hae-in membaca pesan itu, maka Hae-in bisa curiga kepada Hyunwoo. Selain itu, alasan Hae-in mencium Hyunwoo adalah dia ingin mencoba hal baru sebelum dia meninggal dunia. Selain cerita-cerita lucu dan bahagia, juga ada yang mencurigakan di episode ini. Di episode ini ada Eun-sung yang sepertinya adalah seorang psikopat yang mengerikan. Dia tak segan membunuh makhluk hidup, baik hewan ataupun manusia, yang sangat disayangi oleh sebuah keluarga hanya karena hewan atau seseorang itu dianggap sangat berarti bagi sebuah keluarga. Tampaknya ada sebuah kecemburuan dalam dirinya karena dia tidak memiliki keluarga dan dia tak pernah dianggap berharga atau dicintai oleh sebuah keluarga. Kali ini dia ingin merebut Hae-in dari Hyunwoo dengan terus memprovokasi Hae-in dan membuat Hae-in ragu tentang perasaan Hyunwoo padanya. Selain itu juga ada istri muda Hong Mande yang bernama Seol-hee yang sepertinya ingin membuat Mande percaya kepada dukun dan melakukan apapun sesuai dengan perkataan dukun. Jika Mande percaya pada dukun, maka Seol-hee akan dengan mudah mengontrol Mande karena mungkin dukun itu adalah dukun yang dikenal oleh Seol-hee atau bahkan mungkin dukun itu adalah orang yang sengaja dibayar oleh Seol-hee untuk mengatakan apapun sesuai perintahnya. Salah satu hal yang mencurigakan yang dilakukan Seol-hee adalah dia menyuruh Mande pulang lebih awal di hari berburu keluarga Queen karena menurut dukun, hari itu Mande akan mendapat musibah jika terus berburu. Untuk membuat perkataan dukun ini valid, saat itu Hae-in yang mengambil jalur berburu Mande hampir terbunuh oleh binatang buas. Beruntungnya saat itu Hyunwoo menyelamatkan Hae-in. Selain itu, Hyunwoo menemukan fakta kalau seseorang sengaja mengirim binatang buas ke jalur berburu Mande. Tetapi keluarga Queen tak tahu siapa orang itu, makanya mereka mengecek CCTV. Di CCTV mereka melihat abangnya Bom Joon mencoba masuk ke area berburu. Mereka mengira semua ini adalah ulah abangnya Bom Joon untuk mencelakai ayahnya sendiri, yaitu Mande. Tetapi ketika Bom Joon menemui abangnya bilang kalau dia tak mungkin melakukan hal mengerikan seperti itu. Dia hanya datang ke area berburu karena tahu kalau hari itu keluarga besar Queen akan berburu dan dia sangat ingin menemui Mande. Tetapi Seol-hee tidak mengizinkannya. Entah siapa yang benar di sini karena Seol-hee bilang kalau dia tidak bertemu dengan abangnya Bom Joon hari itu. Selain Eun-sung dan Seol-hee, ada satu orang lagi yang mencurigakan. Orang itu adalah istrinya Suchol. Dia tampak anggun dan lembut, tetapi dia tidak benar-benar mencintai Suchol dan dia tampaknya terobsesi untuk menguasai perusahaan Queen. Oke semuanya, itulah kira-kira yang terjadi di episode 3 dan di preview episode berikutnya, baik Hyunwoo maupun Hae-in saling menggoda dan mereka berdebar. Hyunwoo terus-menerus menyangkal perasaannya untuk Hae-in dengan alasan kalau dia berdebar hanya karena takut dan bukan karena hal lain. Tetapi kenyataannya, dia sangat khawatir dengan kondisi kesehatan Hae-in. Setiap kali Hae-in hampir terluka, dia berteriak seperti orang gila untuk mencegah Hae-in tidak terluka. Di satu sisi, Hyunwoo senang dan kegirangan seperti sedang jatuh cinta, dan di sisi lain, dia merasa cemburu melihat Eun-sung memperhatikan Hae-in dan membuat Hae-in tertawa. Tetapi, Hyunwoo menyangkal rasa cemburu itu karena dia masih berpikir kalau dia tidak menyukai Hae-in. Sementara itu, Hae-in juga tak kalah bahagia akhir-akhir ini karena Hyunwoo. Permasalahannya adalah surat perjanjian cerai itu tampaknya dibaca oleh Hae-in dan Hae-in bertanya-tanya apakah Hyunwoo akan mengkhianatinya setelah nanti dia sembuh.
Menurutku, Hein akan berpura-pura mendapatkan pengobatan yang bisa membuat dia sembuh total. Dia berbohong karena dia ingin melihat reaksi Hyunwoo. Dia ingin tahu apakah Hyunwoo akan benar-benar mengkhianati dia atau tidak jika dia mengatakan pada Hyunwoo kalau dia akan kembali pulih dan tidak akan meninggal. Makanya di akhir preview ini, Hein bilang kalau dia ingin mengatakan sesuatu yang akan disukai oleh Hyunwoo. Oke semuanya, itulah video kali ini dan terima kasih telah menonton video saya.